Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Santekno. Melanjutkan topik kemarin yaitu middleware authentication menggunakan JWT. Kemarin itu kita udah membuat generate JWT dan validate JWT-nya. Nah, saatnya kita akan membuat ke dalam satu middleware-nya yang ini nih. Middleware dari si function-nya gitu. Nah, bagaimana caranya? Baik, kita akan langsung coba saja di sini. Nah, kemarin kan kita udah buat function-nya, kita akan langsung buat middleware-nya. Middleware-nya itu jwt.go. Kita buat package middleware, terus di sini berarti kita bikin function JWT authentication misalkan namanya. Next handle-nya HTTP router terus handle, maka nanti dibalikinnya pun sama, HTTP handle router handle. Returnnya itu harus bentuk function, berarti bentuk next atau function ini. Nah, gini. Terus kita akan lakukan validasi. Oke, kita close dulu yang ini. Validasinya yaitu yang pertama berarti kita akan tangkap dulu si tokennya dari si yang dikirim dari request header, token string. Nah, token stringnya ini diambil dari request. Kita ambil header, terus get authentication. Nah, kayak gini. Oh, oke. Kita bikin function aja buat nge-extract ya. Extract token yang mana di sini akan kirim dari request, HTTP request. Nah, returnnya string. Nah, berarti kita akan ambil misalkan di sini adalah headernya. Nah, di sini bearer karena kan di authentication itu pasti ada bearernya. Nah, kita mastiin kalau si cek bearernya itu tidak sama dengan 0, sama dengan 0, atau si string tersebut mempunyai prefix yaitu bearer. Nah, jadi kalau ada prefix bearer, kalau tidak ada prefix bearer, nah, sorry, di sini bearer, koma. Nah, kalau nggak ada berarti kita return 0. Kalau ada kita return di split ya atau di trim si stringnya yang diambil setelah bearernya saja. Berarti string terus trim prefixnya dari bearer, prefixnya yang tadi. Sorry. Prefixnya ya dari bearer. Spasi. Nah, ini kita kirim di sini, kita panggil extract token dari request. Terus kita akan ngecek token stringnya 0. Kalau 0 berarti kita akan state itu error bad request. Nah, error bad requestnya mau apa infonya? Berarti authentication, misalkan authentication header missing. Nah, di sininya HTTP atau unauthorized deh, unauthorized.
kita return. Kalau masih ada, baru kita cek, kita hit ya function untuk validate. Jadi kita akan kirim ke utils yang udah kita buat, validate si stringnya, terus if error tidak sama dengan nil, berarti kita state error. Kalau emang terjadi error, misalkan infonya adalah token tidak valid, kita balikin unauthorized juga. Unauthorized return. Terus kalau misalkan dia ada dan tidak error claimnya, berarti kita set ke header, set ke requestnya, di konteksnya gitu maksudnya. With context, misalkan kita set context with value dari context itu isinya user info ya, info user yang ada dari struct claim. Nah ini nih. Nah berarti kan kita set ke request, terus satu lagi return, bukan return, lebih ke next. Nah WRP. Oke, udah gini. Oke, kita jelaskan ya. Yang ini adalah melakukan validasi token. Selanjutnya yang ini adalah menambahkan data ke konteks. Sebenarnya opsional. Jadi biar nanti misalkan setelah handler di use case kita atau mau langsung ke repo untuk ke database, mau ngambil dari konteks itu, kita bisa kelihatan gitu, oh user ini tuh ID-nya berapa, user ID-nya apa. Nah itu bisa kita ambil lewat konteks. Mungkin dari tutorial sebelum-sebelumnya pernah saya bahas juga tentang konteks. Mungkin teman-teman bisa cari di video-video sebelumnya untuk memahami lagi bagaimana sih konteks itu dipakai menggunakan value. Jadi konteks with value. Satu lagi next. Nah, next ini berarti akan melanjutkan ke handler berikutnya. Oke. Begitu. Nah, bagaimana sekarang untuk mengujinya? Nah, untuk mengujinya berarti kita perlu unit test. Seperti biasa, kita akan buat unit test-nya terlebih dahulu. Nah, unit test generate ini berarti kita unit test yang ini. Ya, yang JWT authentication. Nah, JWT authentication ini kita argumennya adalah username. Nah, lalu nanti ada name argumen. Nah, kita akan coba mock juga ketika terjadi nanti case-case yang akan kita buat dari argumen lalu ke string, karena kita butuh yang namanya ada generate dulu, baru nanti kita match kan yang divalidate dan match kan hasil dari validate tersebut benar atau enggak gitu. Lalu once-nya ini kita akan bagi dua. Once HTTP status ini integer sama once responnya string. Oke. Ini kita tutup terlebih dahulu biar kita bisa baca. Lalu kita tambahkan ya. Ada case apa aja nih? Berarti case-nya ada yang valid token. Yang pertama ada lagi invalid atau missing header, authentication header. Terus apa lagi ya?
Di sini berarti invalidate. Berarti ya invalidate ya. Ada invalidate token. Setelah itu, setelah invalidate, satu lagi not included bearer. Nah, ini case ketika dia nge-handle di bagian extract token. Nah, di sini nih. Tidak ada bearer-nya, berarti akan balik ke sini. Dan nanti akan ngeceknya ke missing header juga sebenarnya. Oke, ini ada 4 case, tapi untuk pengecekan JWT-nya ini perlu kita handle dengan baik. Ada di update sedikit. Kita akan ambil mock-nya, terus kirim argumen. Nah, dari token ini kita perlu di set ke authorization header-nya. Jadi request, misalkan HTTP test, kita new request, HTTP get, kita metodenya get, terus misalkan ke slash, kita hitnya, terus request ini kita set header set authentication, kita set token. Nah, selanjutnya, nah ini yang pertama, ini membuat request dengan header yang valid. Terus satu lagi buat recorder untuk menangkap responnya. Nah, berarti recorder HTTP test new recorder ini untuk nangkap ya. Lalu kita baru ke handler. Nah, kan untuk ke handlernya ini kita harus akses JWT authentication-nya, terus kita kirim. Nah, kita belum punya function untuk handler, makanya kita coba kita buat mock handler ya. Yang mana mock handler ini ada HTTP respond writer, terus ada request, HTTP request, terus param ya. HTTP router param. Tapi saat ini kita belum pakai sih untuk yang ini. Nah, anggaplah si handlernya ini kita akan buat seperti ini. Misalkan claims, oke, terus context, berarti kita akan ambil dari konteks, value-nya adalah user. Nah, kita cek di sini user, berarti casting ke dalam claim. Ini berarti di utils ya. Claim, maka nanti akan ketemu atau tidak. Kalau ketemu, nanti kita ambil username-nya. Kalau nggak ketemu, kita expect error. We claim not found. Nah, misalkan kayak gitu ya. HTTP internal server, terus return. Selanjutnya kita kalau nemu berarti kita write header-nya HTTP oke, statusnya. Lalu kita kirim info ke user bahwa si user tersebut ditemukan dan dimunculkan hello. Claims username. Nah, oke. Kita panggil di sini mock handler. Setelah mock handler, kita perlu si handler ini perlu recorder, request sama params. HTTP router params. Oke. Ya, ini sudah
jalan, harusnya udah bisa dikirim, tapi tinggal kita pastiin sekarang once-nya itu yang di pembandingnya ada dari kodenya sama konten dari message yang diresponnya. Jadi if recorder kodenya itu tidak sama dengan once yang diekspektasikan, nah maka kita expect berarti error ya. Errornya expected 200. Oke. Tapi dapatnya ini. Recorder code. Nah, satu lagi. If si stringnya contains recorder body stringnya itu tidak ada seperti yang direspon, berarti error F. Nah, unexpected nih. Expected response body. Oh, ini juga harusnya unexpected ya. Unexpected. Oh, sorry. Ini kata-katanya beda. Kalau ini unexpected response body, langsung stringnya. Recorder body string. Oke. Nah, tinggal kita isi dari setiap case-nya. Yang pertama, yaitu valid token. Kalau valid token misalkan Ihsan, nah, terus dia mox-nya itu kita coba ya. Mock-nya adalah set token kita akan generate utils generate argumen. Kenapa nih? Oke, sorry. Ini kepencet, jadi ada info sedikit. Sorry, kita lanjutin lagi. Nah, berarti mock-nya iya, di generate terus return token. Nah, ini one statusnya berarti HTTP status oke. Terus once-nya pasti hello Ihsan. Satu lagi, case ketika header missing, username-nya misalkan Ihsan, masih Ihsan. Terus kita buat mocking string, anggaplah misalkan dia hanya balikin bearer spasinya doang. Terus one statusnya pasti unauthorized. Terus responnya authorization header missing. Nah, satu lagi argumennya username-nya Ihsan, terus dia mockingnya juga akan kita return invalid. Misalkan bearer invalid token string. Nah, kayak gini. One statusnya berarti akan unauthorized juga. Responnya akan seperti token tidak valid. Dan satu lagi, satu lagi, username-nya Ihsan masih mockingnya sama, tapi mockingnya itu kita
balikin kosong banget. Berarti untuk nge-handle bagian ini. Nah, HTTP statusnya unauthorized juga. Unauthorized. Once responnya dia akan seperti authorization missing. Oke. Semuanya udah, tinggal kita coba jalankan. Ada yang error? Nah, kita lihat saja. Oke, untuk yang valid, nah di sini kita cek bahwa yang valid udah bener 200 oke, tapi dapatnya 401. Oke, kenapa 401? Kita cek saja kenapa bisa 401. Kita pastiin tokennya udah benar, requestnya udah benar, authorization bukan authentication. Nih, ini salah nih. Sama di sini juga ngecek bukan authentication tapi authorization kalau di header ya. Oke, nah ini kan dengan unit test kita bisa langsung tahu ini mana yang bagian yang salah. Nah, kita lihat lagi nih tokennya masih belum nemu nih. Authorization. Nih udah betul belum ya? Kita cek authorization token JWT authentication handler. Nah, oke. Kita cek lagi. Kalau masih belum bisa kita debug nih. Yang pertama nih, kenapa dia nggak dapet, string masih kosong. Nah, berarti kita perlu cek di bagian sini. Nah, kita balikin lagi, kita debug lagi. Nah, pas di headernya berarti nggak, oh udah nemu nih. Cuman dia generate doang. Oke. Berarti di bagian sini ada yang salah di unit testnya. Nah, bagian sini perlu tambahin bearer plus token. Oke, kita lanjut. Untuk yang pertama, oke aman. Nah, yang kedua nih, case yang kedua unexpected karena respon body authentication header missing. Nah, ini yang missing authentication. Respon bodinya adalah authentication. Oh, oke. Di sini salah nih. Authentication harusnya. Oke. Lanjut, kita tracing lagi. Nah, udah semuanya. Udah ke cover. Jadi, untuk middleware-nya udah aman. Harusnya udah bisa jalan. Secara unit test udah aman juga. Tinggal kita buat di sini di main-nya. Nah, sesuai sama tutorial, kita itu akan bikin 2 nih. Contohnya. Yang pertama adalah endpoint tanpa autentikasi. Yang kedua adalah yang autentikasi menggunakan JWT authentication. Terus, nah kita akan bikin handler kecil-kecilan di sini di handler dengan nama function private handler HTTP atau kita samain aja inputnya seperti ini. Seperti yang kita udah mocking. Nah, ini. Kayak gini. Berarti di sini tinggal private handler. Oke, kita coba jalankan. Sudah jalan, tinggal kita coba akses. Untuk yang public, oke. Ini langsung ya, public. Sekarang yang private. Token. Nah, token tidak valid karena kita belum ngeset. Nah, ngesetnya salah nih.
Bagaimana cara dapetinnya? Nah, di sini kan belum ada generate-nya. Jadi kita akan coba untuk generate terlebih dahulu. Caranya ya kita coba panggil aja di sini. Utils generate JWT misalkan dari namanya Ihsan. Maka kita pas saat dijalankan, nanti akan print ya. Oh sorry, ini belum di print. T.print println generate JWT sampel. Nah, kayak gini. Ini balikinnya pasti string. Coba lihat. Oh ya string tapi ada ininya ya, ada errornya ya. Oke. Berarti kita token anggap aja aman. Berarti kita kirim tokennya print tokennya di saat running awal. Nah, contoh. Nah, generate-nya udah ada. Kita ambil lalu kita masukkan ke sini. Oke, udah. Lalu kita send. Nah, di sini dicek claim not found nih. Nah, berarti ada sesuatu yang belum ke cater di middleware-nya. Nah, bagaimana caranya? Kita perlu ngecek dulu nih di usernya aman atau enggak di konteksnya. Terus kalau misalkan saat di private header ini belum, oh nih, ini ada yang salah nih. Dia salah ngebaca. Harusnya user. Kita coba lagi. Berarti kan dia akan nge-generate ulang. Nah, generate ulang, kita ambil, masukkan ke dalam sini, ke dalam token, mirror, kita akses. Nah, halo Ihsan. Berarti ini sudah aman nih, menggunakan token JWT. Jadi si private ini, kalau misalkan di headernya dia nggak pakai, misalkan di headernya ini tidak pakai nih, no out, dia tidak akan bisa ngeakses si API tersebut. Dia harus pakai token yang mana perlu di-generate terlebih dahulu kan, yang pertama. Gitu. Oke. Untuk kali ini saya cukupkan sekian. Mungkin Pak teman-teman juga udah bisa memahami secara alur flow gimana itu JWT bisa JWT token atau autentikasi menggunakan middleware dan penggunaannya JWT itu seperti apa. Nah, ini udah bisa kebayang ya bagaimana flow-nya. Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman. Jangan lupa subscribe channel Santekno dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.